Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dan salam damai Natal dari studio Yayasan Terang Warta Rohani. Kini Anda bersama lagi dengan saya, Rati Satiti dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, pada edisi yang lalu, saya telah membawakan tema tentang Maria dan Yusuf. Nah, pada hari ini, saya masih akan melanjutkan tema yang sama yang sangat menarik ini. Namun secara khusus, kita akan memahami tentang pergumulan Maria dan Yusuf. Nah, pergumulan apa itu? Ikuti saja narasi berikut ini. Sahabat, hubungan pertunangan Maria dan Yusuf adalah sah. Pasangan ini telah mengikat janji suci dan direstui oleh orang tua kedua pihak. Calon mempelai perempuan memang belum dibawa ke rumah mempelai laki-laki, tapi Maria dan Yusuf bakal memulai babak baru kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga baru. Maria menerima panggilan istimewa dan kasih karunia Allah untuk mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus. Namun, bagaimana Maria menghadapi Yusuf, calon suami yang sangat dicintainya itu? Bagaimana pula Yusuf akan bisa memahami dan menerima kehamilan Maria yang bukan benihnya? Lalu dengan seluruh keberadaan dan nilai-nilai yang mereka miliki, bagaimana kedua calon pasangan muda ini harus menghadapi masyarakat, situasi, dan tantangan seperti ini? Inilah pergumulan Maria dan Yusuf yang akan segera dimulai, yang harus langsung mereka hadapi. Setelah 3 bulan tinggal di rumah Elisabet dan Zakaria di Yudea, bagian selatan Israel, Maria sudah harus kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Sukacita selama di Yudea, karena cukup waktu berbagi dengan sepupunya Elisabet, kini akan bercampur dengan kegentaran yang semakin menjadi-jadi di hati Maria. Maria sedang hamil 3 bulan saat berada kembali ke Nazaret. Sudah pasti cukup kentara perbedaan fisiknya. Lalu, apa yang harus Maria katakan? Pertama-tama kepada Yusuf tunangannya, berdasarkan berita dari malaikat Tuhan dan perihal kehamilannya? Bagaimana cara Maria mengatakannya? Harus menggunakan bahasa yang bagaimana? Kapan waktu yang tepat untuk menceritakan semua itu kepada Yusuf? Sanggupkah Yusuf mengerti? Sementara Maria sendiri pun tidak paham betul, kecuali berserah saja kepada Allah dan membiarkan entah bagaimana cara Allah sendiri memproses semuanya. Bagaimana kalau Yusuf dan seluruh keluarganya langsung melihat kehamilan Maria yang sudah mulai kentara itu? Bagaimana kalau tetangga dan masyarakat melihat Maria hamil, padahal semua orang tahu mereka belum hidup serumah? Bagaimana pula pandangan agama Yahudi yang ketat terhadap diri Maria? Ada 1001 pertanyaan yang tak terjawab, sedang menumpuk di kepala Maria. Sesungguhnya, ini beban yang terlampau berat, yang tidak bisa dipikul oleh Maria, sekalipun ia tahu dirinya suci dan ini adalah kehendak Allah. Tentu sebagai manusia biasa, tidak mustahil kalau Maria berpikir bahwa Yusuf akan kecewa dan marah. Yusuf mungkin akan menggugatnya, atau mungkin Yusuf memang punya hak untuk melakukan itu. Saat mungkin Maria berpikir bahwa pada akhirnya Yusuf dengan keputusannya sendiri akan meninggalkan dirinya karena dianggap telah mengkhianati cinta dan tujuan suci mereka. Dan kalau demikian, Maria pasti akan sedih, malu, dan entah harus menaruh mukanya di mana kalau berhadapan dengan Yusuf dan keluarganya
juga dengan keluarga besar Maria sendiri. Dan boleh jadi, yang terberat adalah berhadapan dengan masyarakat yang sudah pasti akan ramai dan heboh, menjadikan persoalan Maria suatu isu besar dan gosip yang renyah di seluruh kota kecil di Nazaret. Tapi, dalam pergumulan seperti ini, hal yang ada pada Maria yang membuatnya masih dapat bertahan adalah iman dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dan dalam ketidakberdayaannya itu, Maria begitu yakin bahwa Tuhan sendiri pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti mengatasi semua kekalutan hidupnya dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi benaknya. Maka dengan iman dan penyerahan total dan tidak ada lagi apapun yang tersisa yang bisa dia genggam sebagai bagian dari kemampuan dirinya, Maria memilih untuk diam. Nah, tiba kembali di Nazaret, Maria hanya menunggu dan siap menghadapi apapun yang bakal terjadi di hari ke hari. Dan benar, yang ditakutkan itu terjadi. Yusuf akhirnya mengetahui juga bahwa Maria sedang hamil. Lalu, apa yang terjadi dengan Yusuf? Karena Yusuf seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia hanya berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi sementara Yusuf masih mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya melalui sebuah mimpi Yusuf. Malaikat itu menjelaskan kepada Yusuf bahwa anak di dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus, firman Allah sendiri. Bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf harus menamainya Yesus. Karena Yesus inilah yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari dosa-dosa mereka. Kini, Yusuf pun mengerti penuh dan membatalkan niatnya menceraikan Maria. Yusuf taat kepada Allah dan berbuat seperti yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Maka dengan sukacita Yusuf menikahi Maria yang sangat dicintainya. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Inilah seorang Yusuf, tukang kayu yang tulus dan baik hati. Nah, menjadi nyata bagi Maria bahwa Tuhan memperhatikan pergumulannya dan mendengar doa-doanya. Apa yang ditakutkannya ternyata tidak terjadi. Tuhan memperhatikan iman dan penyerahan dirinya secara total kepada Tuhan. Dalam kerendahan dan ketulusan hati Yusuf, dan dalam ketidakberdayaan Maria, sang perawan yang suci hatinya, Tuhan sendiri langsung menangani persoalan mereka. Memang, dalam kondisi yang rumit dan luar biasa semacam ini, hanya malaikat, utusan Tuhan saja yang punya bahasa yang tepat untuk menjelaskannya. Karena bahasa yang disampaikan malaikat Tuhan, itu adalah firman Allah sendiri. Tuhan sendiri yang membuka pikiran dan meneguhkan hati Yusuf untuk menjadi ayah angkat Yesus. Oke sahabat, sekarang apa yang bisa menjadi catatan yang kita petik dari cerita tentang Maria dan Yusuf dalam pergumulan mereka itu? Ini, bahwa Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang akan turun tangan, mengatasi semua persoalan dan tantangan yang ada. Tuhan yang memilih orang-orang yang ingin dipakainya, Tuhan jugalah yang akan melengkapi serta menyertai mereka untuk melakukannya sampai tuntas demi keselamatan dunia. Oke sahabat, demikianlah kisah tentang Maria dan Yusuf dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Suatu pergulatan batin yang sangat berat. Sekalipun demikian, Tuhan sendiri menolong mereka untuk menyelesaikannya dengan cara Tuhan sendiri.
Nah, mungkin kita juga punya pergumulan hidup yang berat. Jangan khawatir, percayalah saja, kita pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Berserah saja secara total kepada Tuhan, biar Tuhan yang bebas menolong kita. Baiklah sahabat, sudah waktunya kita berpisah. Dan sebuah lagu Natal yang indah akan mengantarkan kita ke dalam kesibukan kita masing-masing. Inilah lagunya, Raja di Atas Segala Raja, yang akan disampaikan oleh Grace Sisters. Banyak terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rati Satiti, mohon diri untuk jumpa lagi di edisi berikutnya Kata dan Nada. Have a good day and Merry Christmas.